Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Arwah Pezina, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Setelah mendengar hal itu, kini ia mengalihkan pandangannya kepada Darmoko. Dilihatnya lelaki itu dari ujung rambut hingga kaki. Kemudian terlihat ia menggelengkan kepalanya secara berulang. Siapa dia? Bagaimana bisa aku tinggal di rumahnya? Aku kan tidak mengenalnya, ucap gadis itu sambil menatap tajam ke arah Darmoko. Namanya Mas Darmoko. Dia sudah seperti saudara sendiri. Kalau kamu tidak setuju, kamu boleh memilih untuk tinggal di rumah ini bersama dengan ibuku. Dan jikapun kamu tinggal bersamanya, kamu tidak usah khawatir, karena kamu tidak tinggal berdua saja dengannya. Di sana juga ada istrinya Mas Darmoko, dan dia juga sedang hamil. Tapi ku kembalikan lagi, semua keputusan ada di tanganmu, jelas Ustadz muda kepadanya. Kini terserah gadis itu saja akan memilih tinggal di mana. Oh begitu. Kirain tadi kamu nyuruh aku tinggal berdua saja dengannya, balas gadis itu. Klek. Tiba-tiba terdengar suara orang membukakan pintu. Loh, Zaki, dari mana kamu? Dan mengapa lelaki ini belum juga pulang? Ibu kan sudah menyuruhnya untuk meninggalkan rumah ini tadi. Kok dia masih ada di sini? Lalu siapa wanita yang ada di sebelahmu itu? Bu Nyai pun keluar dan langsung mampir mereka. Ia langsung memberondong beberapa pertanyaan kepada sang putra berikut Darmoko yang diketahui masih ada di rumahnya. Kemudian tatapannya beralih kepada gadis yang berdiri tepat di samping Darmoko. Loh, ternyata ibu belum tidur toh. Sini bu, duduk dulu sini. Ustadz muda langsung membantu ibunya untuk berjalan dan mendudukkannya perlahan pada kursi yang tersedia di teras. Melihat Ustadz muda memapa perempuan yang dipanggilnya ibu tadi, kini gadis itu terpergok sedang meringis ngilu ketika tanpa sengaja melihat keadaan kaki ibunya yang bengkak membiru. Itu kenapa dengan kakinya? Ucapnya dengan lirih, yang dimana suaranya itu terdengar sampai ke telinga Darmoko. Tadi tidak sengaja tertimpa pohon besar yang tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang, seru Darmoko yang menyauti ucapannya. Ketika ibunya hendak duduk, netranya tanpa sengaja menatap jendela kaca yang ada di depannya kala itu. Di sana terlihat pantulan bayangan Darmoko yang masih berdiri tegak di belakangnya. Namun anehnya, bayangan gadis yang berada di sampingnya itu tak bisa ia lihat dari kaca tersebut. Ia pun langsung memutar kepalanya sekaligus badannya, memastikan kembali apa yang baru saja dilihatnya. Dan ternyata gadis itu memang masih berdiri di sana bersama dengan Darmoko. Kembali Bu Nyai mengalihkan pandangannya lagi pada jendela kaca itu. Mulutnya pun tiba-tiba menjadi bergetar. Jantungnya serasa berhenti ketika menyaksikan pemandangan mengejutkan yang ada di depannya saat ini. Pantulan bayangan gadis itu ternyata memanglah tidak ada di kaca tersebut. Untuk memastikannya lagi, kini Bu Nyai berpura-pura menjatuhkan tasbihnya ke lantai untuk melihat gadis itu di antara kedua mata kakinya. Setelah dilihatnya, ternyata kaki gadis itu tidak menapak pada lantai alias melayang. Sontak Bu Nyai pun langsung shock. Tubuhnya kini langsung ambruk dan terkulai pingsan di lantai. Melihat ibunya yang tergeletak di lantai, Ustadz muda pun langsung panik. Ia langsung membopong tubuh ibunya dan membawanya masuk ke dalam. Disusul Darmoko berikut wanita itu yang mengikutinya dari belakang. Ada apa Mas Zaki? Kok Bu Nyai tiba-tiba pingsan? Tanyanya pada Ustadz muda. Mungkin kecapean Mas, balasnya. Kalau kamu mau istirahat, kamu bisa tidur di kamarku. Letaknya di pintu kedua dekat kapur. Tambahnya lagi,
Ia memberi petunjuk tata letak kamarnya kepada wanita itu agar wanita itu bisa mengistirahatkan tubuhnya. "Tidak, aku khawatir keadaan ibumu. Masa ada orang tertimpa musibah aku malah enak-enakan tidur?" paparnya. "Ya sudah, terserah kamu saja," seru saat muda. Kini dirinya mengoleskan sedikit demi sedikit minyak angin pada area indera penciuman ibundanya. Mas Darmoko kalau mau pulang silakan, tidak apa-apa. Kasihan istrinya. Pasti di sana Mbak Minul juga sudah menunggu kedatangan Mas Darmoko, ujarnya lagi. "Tapi Mas, bagaimana dengan Bu Nyai? Nanti kalau ada apa-apa bagaimana?" Ia takut jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan terhadap ibu dari Ustadz muda. Di samping itu, di rumah juga tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan juga ibunya. "Saya di sini dulu sajalah, tidak apa-apa. Takutnya nanti Mas Zaki butuh bantuan atau pertolongan gitu. Insya Allah Minul baik-baik saja kok di sana," ungkap Darmoko. Ia memilih untuk menemani Ustadz muda menjaga ibunya. "Tadi katanya istrinya lagi hamil, kok malah ditinggal sih, gimana? Di sini kan ada aku. Aku nanti akan membantunya jika dia butuh sesuatu. Aku pernah mendengar tentang mitos kalau perempuan yang lagi hamil itu tidak boleh ditinggalkan sendirian," timpal wanita itu yang ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Mendengar hal itu, hati Darmoko mendadak gelisah. Yang diucapkan wanita itu barusan memang ada benarnya juga. Namun dirinya juga khawatir dengan keadaan Bu Nyai saat ini. "Apa yang dibilang Neni benar, Mas. Istri Mas Darmoko kan sedang hamil. Tidak baik jika perempuan yang lagi hamil ditinggal lama-lama sendirian di rumah. Siapa tahu saja di sana Mbak Minul juga membutuhkan bantuan." "Sudah Mas, insya Allah ibu saya tidak kenapa-napa. Mungkin hanya kecapean saja. Lagi pula kan setelah pemakaman bapak tadi, beliau belum istirahat. Dan sorenya juga langsung pergi ke surau," jelas Ustadz muda. Ia menyarankan agar Darmoko pulang saja, karena dirinya sebenarnya juga merasa kasihan kepada istrinya yang telah ia tinggalkan sendirian di rumah. Takut jikalau sewaktu-waktu istrinya juga membutuhkan bantuannya. "Baiklah Mas, kalau begitu ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum." Darmoko pun tak berani untuk membantah perintah Ustadz muda. Ia pun lantas menuturkan untuk kembali pulang ke rumahnya. Sebelum ia beranjak keluar dari kamar utama, netranya sempat melirik ke arah wanita yang bernama Neni itu. Dalam lubuk hatinya masih tersimpan kecurigaan terhadap gadis itu. Sebenarnya berat rasanya jika harus membiarkan Ustadz muda menjaga sang ibu sendirian, meskipun gadis itu ada bersamanya. Namun ia tak sepenuhnya mempercayainya. Apalagi juga baru pertama kali menginjakkan kakinya di rumah ini. Di samping itu, dia juga belum mengenal semua orang yang ada di kampung ini, termasuk Ustadz muda dan sang ibu. Dan jika ia tidak pulang, maka kasihan juga istrinya yang sedari tadi menunggu kedatangannya untuk pulang. Ia juga khawatir jika meninggalkannya berlama-lama di sana. Apalagi kandungannya juga sudah memasuki trimester 2. 3 bulan lagi, istrinya itu juga akan melahirkan. Butuh banyak biaya juga untuk persalinannya. Kalau melahirkan normal, mungkin dirinya hanya memanggil dukun beranak saja, karena puskesmas yang berdiri di kampung itu diketahui sudah tidak beroperasi lagi semenjak teror arwah wanita korban kebakaran yang menghantui semua staf yang bertugas. Namun jika bayinya dalam posisi sungsang, maka ia juga membutuhkan tukang urut khusus untuk memijat perut Minul. Tujuannya agar si jabang bayi kembali pada posisi normal. Semua itu juga butuh biaya, apalagi setelah anaknya lahir nanti. Paginya dirinya juga harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Darmoko melihat wanita itu seperti tersenyum senang setelah mengetahui bahwa dirinya saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Wanita itu juga sempat melambaikan tangannya saat kaki Darmoko telah berada di ambang pintu. "Kok aku merasa ada yang aneh ya dengan wanita itu? Atau mungkin hanya perasaanku saja ya?" celetuknya. Sudahlah. Mungkin saja ini hanya firasatku. Dan semoga saja Punyai bisa segera siuman," katanya. Kemudian Darmoko pun pergi dan keluar dari rumah itu. Setelah kepergian Darmoko, wanita itu pun beranjak dari kamar utama menuju pintu depan. Ia sudah tak melihat batang hidung Darmoko ada di sana. Neni terlihat berjalan menuju pintu depan. Entah apa yang akan dilakukannya kali ini. Dan ternyata diam-diam ia mengunci pintu tersebut dari dalam, lalu melemparkan kunci tersebut ke sembarang tempat dan menyunggingkan bibir.
ia nampak kembali berjalan menuju kamar Bunyai, yang dimana di sana masih ada ustadz muda yang mengkhawatirkan keadaan ibunya. "Kamu istirahat saja, biar aku yang gantian menjaganya," ucapnya kepada ustadz muda. "Tidak, aku di sini saja. Lagi pula aku tidak enak sama kamu. Lebih baik kamu saja yang istirahat," sahutnya kepada wanita itu. "Wajahmu sayu. Kulihat kau juga nampak kecapean. Sudahlah, percayalah padaku. Aku akan menjaga ibumu dengan baik sampai ia siuman lagi." Entah mengapa wanita itu seperti memaksa untuk tetap menjaga ibunya. "Baiklah, aku akan tidur sebentar di ruang tamu. Nanti kalau ada apa-apa, tolong bangunkan aku ya." Dengan wajah letihnya, ustadz muda pun langsung bangkit dan berjalan keluar menuju ruang tamu, meninggalkan sang ibu sendirian bersama wanita yang baru saja dikenalnya saat itu. Dia juga tidak tahu mengapa tiba-tiba sikapnya berubah menjadi patuh setelah mendengar ucapannya. Saat ustadz muda pergi, Neni pun langsung menutup pintu itu secara perlahan, kemudian kembali lagi untuk menghampiri Bunyai. Ia lalu mengambil segelas air yang telah disediakan dalam kamar tersebut, kemudian memercikannya perlahan ke arah Bunyai. Seketika tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya Bunyai pun tersadar. Ia langsung ketakutan setelah melihat Neni yang dengan tiba-tiba sudah duduk di ranjang bersebelahan dengannya. Mata Bunyai pun langsung melirik cermin rias yang ada di kamar itu. Dan ternyata yang dilihatnya di luar tadi bukanlah sebuah halusinasi, melainkan kenyataan. Wanita yang duduk bersamanya saat ini memang tidak mempunyai bayangan, alias bukan manusia. Lalu netranya nampak mencari seseorang, yaitu putra tercintanya. Mengapa sang putra tak ada di kamar itu dan menunggunya? Dan mengapa ia malah menitipkan dirinya kepada wanita setan ini? Ingin rasanya ia berteriak sekencang mungkin, namun tiba-tiba lidahnya merasa keluh. Bahkan untuk bicara pun sepertinya susah. Peluh putih perlahan mulai keluar dari sudut netranya. "Mana kamu, nak? Mengapa kamu tinggalkan ibu sendiri bersama wanita ini?" ratapnya. Melihat Bunyai yang ketakutan, wanita itu menyunggingkan bibirnya, kemudian tatapannya beralih pada kaki Bunyai yang nampak sudah membengkak parah. Setelah itu, ia terlihat menjilat area bibirnya, lalu mendekatkan wajahnya itu dengan kaki Bunyai secepat kilat. Wanita itu langsung mencengkram erat kakinya, menyambarnya, dan mengisap tetesan darah yang terlihat keluar dari area betis Bunyai. "Pergi sana. Mau apa kamu? Jangan sakiti aku. Jangan ganggu aku." Tak berselang lama Bunyai pun akhirnya bisa terteriak. Sebelum teriakannya didengar oleh ustadz muda, wanita itu langsung membekap rapat-rapat mulut Bunyai menggunakan tangannya. Terlihat dengan jelas sisa noda darah yang masih menempel di area bibir wanita itu, membuat Bunyai semakin bergidik ketakutan. Setelah kejadian itu, Bunyai kembali tak sadarkan diri lagi hingga pagi menjelang. Suara kokok ayam jago terdengar bersahutan memekik gendang telinga. Azan subuh dari desa seberang pun juga sudah dikumandangkan. Samar dan lirih, karena di desa itu masih jarang ada orang ke surau untuk mengumandangkan azan. Mereka lebih memilih berdiam diri di rumah daripada harus mengambil resiko bertemu dengan sosok pocong yang mengerikan. Saat akan mengambil wudhu, ustadz muda pun menyempatkan waktu untuk melihat keadaan sang ibu di kamarnya. Namun, ketika hendak masuk, ia kaget karena pintunya ternyata dikunci dari dalam. "Apa mungkin Neni yang menguncinya semalam?" celetuknya. Biar sajalah, mungkin mereka masih tidur." Meninggalkan kamar utama, ustadz muda pun lantas melangkahkan kakinya ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selang beberapa menit, kini ustadz muda telah berada di kamarnya, lengkap dengan seperangkat alat sholat yang dikenakannya. Ia langsung menggelar sajadahnya dan mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Samar setelah lantunan takbir itu, telinganya seperti mendengar suara seorang perempuan yang turut membacakan kalimat tersebut. Tapi semua itu tak dihiraukan. Ia masih fokus pada ibadahnya untuk menyembah sang ilahi. Kemudian pada takbir kedua, suara wanita tadi terdengar kembali, seketika membuat ustadz muda menjadi tak khusyuk bersembahyang. Hingga pada sujud terakhirnya, saat akan melantunkan bacaan salam, suara tadi masih didengarnya. Ustadz muda merasakan hawa panas sedang mengelilinginya kala itu. Entah mengapa, padahal di kamar kipas angin juga menyala, namun peluh besar
sebesar biji jagung malah terus-menerus keluar sampai membasahi baju koko yang dikenakannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara makmum yang mengikutinya. Perlahan Ustadz muda pun mencoba untuk memalingkan wajahnya ke belakang, berniat ingin memastikan siapakah seseorang yang turut serta sholat berjamaah dengannya. Ketika dilihat, ternyata memanglah benar. Ada seorang wanita yang kala itu menjadi makmumnya. Ia memakai mukena milik ibunya. Namun dari tadi ia hanya menundukkan pandangannya ke bawah tanpa mau memperlihatkan wajahnya. Kamu siapa? Tanya Ustadz muda. Bibirnya terlihat bergetar ketika menanyainya. Masa tidak kenal sih? Balas seorang itu, namun masih tetap dalam posisi menunduk. Siapa? Dan bagaimana bisa masuk ke sini? Ucap Ustadz muda. Kalau memang dia manusia, lantas ia tadi masuk lewat mana? Sedangkan dari tadi Ustadz muda tak nampak melihat siapapun yang masuk ke dalam kamar itu. Ini saya, Mas, serunya kembali. Saya siapa? Jantung Ustadz muda mulai berdegup kencang. Saya Tikar, Mas, ujar wanita itu. Tikar? Siapa? Ustadz muda masih tidak paham dengan kata-katanya. Lalu wanita itu pun langsung menengadahkan kepalanya dan menunjukkan mukanya kepada Ustadz muda. Tikar, Mas. Mati dibakar, sahutnya. Kemudian wajahnya pun langsung berubah menjadi gosong. Senyumannya menyeringai ke arahnya, serta di mulutnya terdapat ribuan belatung yang kemudian berjatuhan dan merambat pada mukena yang dipakainya. Astagfirullah. Ustadz muda langsung mengesot mundur. Ia tak menyangka ternyata yang menjadi makmumnya adalah hantu. Dirinya lalu memejamkan mata sembari membaca ayat kursi agar sosok itu lenyap dan tak mengganggunya lagi. Dibarengi dengan itu, sosok tadi pun langsung menjerit sejadi-jadinya setelah Ustadz muda melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dengar, aku akan kembali. Akan kubabat habis semua keturunan Abdul Salam hingga tak tersisa. Ucapan itu langsung mendengung di telinga Ustadz muda, membuat indera pendengarannya merasakan sakit yang luar biasa. Hingga tanpa sadar, kini pada lubang telinganya itu telah keluar cairan berupa darah yang terus saja menetes. Sosok tadi pun langsung lenyap bak di telan bumi setelah berucap seperti itu. Apa maksud sosok itu tadi? Dan mengapa dia menyebutkan nama Bapak? Ujarnya penasaran. Ia pun tak tahu mengapa sosok jin tadi berucap demikian dengan membawa nama Ustadz Abdul Salam di dalamnya. Lantas ia pun jadi teringat sesuatu. Sosok tadi bilang Tikar, alias mati dibakar. Astaga. Atau jangan-jangan sosok tadi adalah jelmaan arwah neneng? Cetusnya. Hanya satu korban yang mati dengan cara dibakar. Tak lain tak bukan ialah si neneng. Apakah kedatangannya untuk meneror Ustadz muda merupakan isyarat atau pertanda yang tidak baik? Lalu apakah neneng berniat ingin membalas dendam karena almarhum Ustadz Abdul Salam telah berhasil membawa tubuh Darmoko keluar dari dimensinya kala itu? Sempat dia berucap bahwa ia akan menghabisi seluruh keturunan dari Ustadz Abdul Salam. Berarti Ustadz muda juga termasuk menjadi incarannya. Dan korban selanjutnya diduga adalah dirinya. Firasat Darmoko kini telah menjadi kenyataan bahwa Ustadz muda dan juga ibunya juga saat ini sedang tidak dalam posisi aman. Nyawanya sedang dalam bahaya. Bahkan almarhum bapaknya yang merupakan ulama besar saja kini juga ditemukan tewas saat beradu ilmu dengannya demi menyelamatkan Darmoko dan istrinya. Apalagi dirinya yang hanyalah seorang santri biasa, ilmunya pun juga masih tak seberapa. Ya Gusti, bagaimana aku bisa bertarung melawannya? Sedangkan aku sendiri hanyalah manusia biasa yang tak berilmu, serunya. Ustadz muda kini seperti telah kehilangan keyakinan kepada Tuhannya. Setelah mengerjakan sholat, ia pun lantas pergi ke ruang depan untuk membuka pintu sekaligus tirainya. Namun sebelum itu, ia berniat membangunkan ibunya terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Saat dirinya memutar gagang pintu kamar, rupanya masih dalam keadaan terkunci. Kok mereka belum bangun? Apa mungkin masih tidur ya?
Padahal aku hanya ingin menengok dan memastikan keadaan ibu saja. Mungkin si Neni memang kecapean kayaknya. Makanya dia belum bangun. Biar sajalah, toh ibu juga kakinya masih sakit. Ia pun beranggapan bahwa ibunya dan Neni masih tidur. Dirinya juga tak mau mengganggu mereka yang masih terlelap. Ia membiarkannya begitu saja dan kembali melangkahkan kakinya ke ruang tamu. Disibaknya tirai berwarna abu tua itu. Namun di atas sana sinar jingga mulai menyinari bumi. Begitulah pemandangan fajar pada pagi hari. Kini tangannya beralih pada pintu yang masih tertutup rapat. Namun anehnya kunci yang biasanya menempel pada gagang pintu itu tiba-tiba hilang entah kemana. Sehingga Ustadz muda pun urung untuk membuka pintu tersebut dan beralih mencari kunci kecil itu ke segala sisi ruangan. Akhirnya setelah beberapa menit, ia menemukan kunci tersebut. Ustadz muda tak sengaja menemukan kunci itu terjatuh di bawah sofa ruang tamunya. Agak sedikit aneh menurutnya, mengapa kunci yang sehari-harinya menempel dan menggantung pada gagang pintu mendadak jatuh dan ditemukan di bawah sofa. Sedangkan jarak antara sofa dan pintu tersebut lumayan berjauhan. Terlepas dari semua itu, Ustadz muda pun langsung membuka pintu yang masih dalam keadaan terkunci itu. Daun pintu sengaja dilebarkannya agar cahaya matahari pagi bisa masuk dan menembus area sekitaran rumahnya. Ia lalu keluar menuju halaman untuk menghirup udara segar di pagi hari. Namun tak berselang lama, entah mengapa pikirannya teringat kembali akan kata-kata sosok yang turut melaksanakan sholat bersamanya tadi. Saat mengingat kejadian tadi, ia pun menjadi takut jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk yang menimpa ibunya. Kini hanya beliaulah orang tua satu-satunya yang ia punya setelah sepeninggalan bapaknya. Ibunya adalah amanah yang harus ia jaga dan ia lindungi. Jika sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka ia pun mungkin tak akan pernah bisa untuk memaafkan dirinya sendiri. Antara bingung bercampur gelisah, belum jua sumpah pocong yang diambil ibunya. Mungkin dampaknya memanglah belum terlihat, namun ia juga tahu benar bahwa sang ibu memang sengaja memfitnah Darmoko atas tindakan keji yang tak pernah ia lakukan sama sekali. Kini, Ustadz muda hanya bisa duduk berdiam diri di teras rumah. Peristiwa di desa itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Satu persatu korban kini tewas berjatuhan secara bergilir dan kematiannya juga sangat tragis. Ia hanya bisa berharap kepada Yang Maha Kuasa agar teror ini segera berlalu. Tak terasa hari sudah semakin siang. Ketika hendak memutuskan untuk ke surau, Ustadz muda menyempatkan diri sebentar untuk mengunjungi kamar ibunya. Sedari tadi, entah mengapa pikirannya menjadi tak karuan. Dari subuh tadi kamar utama itu masih dalam keadaan tertutup. Itulah yang membuat Ustadz muda menjadi heran. Bagaimana bisa ada seorang perempuan yang tidur terlelap selama itu? Bahkan orang yang tengah kecapean pun juga bisa menampakkan waktu di mana dirinya saat itu akan bangun dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Namun tidak dengan Neni. Kini Ustadz muda pun teringat akan ucapan Darmoko yang selalu saja membuat pikirannya dilema, yaitu tentang kedatangan Neni yang mendadak di kampungnya itu. Sudah berulang kali pula Darmoko mencoba menjelaskan kepadanya akan asal-usul tentang silsilah keluarga Neneng. Bahkan Darmoko lah satu-satunya orang yang menentang akan kehadiran Neni yang secara tiba-tiba. Misteri alas, hutan belantara, gubuk, serta sumur tua. Apakah mungkin semua itu hanya rekayasa saja? Sontak saja dalam kejanggalan tersebut Ustadz muda langsung mendobrak kamar itu tanpa perizinan. Ia lebih takut jika terjadi sesuatu yang buruk kepada sang ibu. Dalam hitungan ketiga, akhirnya gagang pintu itu pun terlepas. Daun pintu juga terlihat terdorong ke dalam. Akhirnya ia bisa bernafas lega karena melihat ibunya yang masih terlelap di ranjangnya. Anehnya, penglihatannya tak menjumpai Neni di ruangan pengap itu. Padahal sebelumnya ia berpikir bahwa tadi malam Neni lah yang telah menjaga dan menemani ibunya tertidur. Di mana gadis itu? Bukankah semalam dia tidur bersama ibuku? Rasa penasarannya pun mulai memuncak. Kini dirinya perlahan berjalan maju mendekati ibunya yang masih terlelap. Dengan awas tanpa sadar kedua netranya menatap kaki sang ibu yang kian lama semakin membengkak parah. Ya Allah, apakah ini adalah suatu balasan atas kuasamu? Karena ibuku telah berbuat zalim kepada seseorang. Keluhnya kepada sang penguasa jagat. Tak terasa air matanya pun menetes mengenai pergelangan kaki ibundanya yang terluka.
Tiba-tiba dirinya melihat kaki sang ibu yang bergerak secara pelan. Dilihatnya orang yang melahirkannya itu telah terbangun dan membuka matanya. Namun Ustadz muda malah dibuat terkejut oleh keadaan Bunyai. Mendadak bibir sang ibu disertai otot-otot di pipinya nampak terlihat tak seperti biasanya. Berikut tangannya juga terlihat tidak normal lagi alias kaku. Astagfirullah, Bu. Apa yang terjadi sebenarnya kepada ibu? Mengapa ibu menjadi seperti ini? Tangisnya pun langsung pecah. Diketahui Bunyai kini telah menderita penyakit stroke. Dan ketika hendak menjawab pertanyaan putranya, bibirnya seperti sudah tidak bisa digerakkan lagi. Maafkan Zaki, Bu. Harusnya semalam Zaki tak meninggalkan ibu sendirian di kamar ini bersama seorang gadis asing. Terlihat ia menciumi tangan ibunya berulang kali, sembari terus-menerus meminta maaf karena telah lalai untuk menjaga sang ibunda. Zaki? Dalam keadaan yang terpuruk, tiba-tiba telinganya mendengar suara seseorang yang kala itu tengah memanggil namanya. Pandangannya pun beralih ke sumber suara itu. Ia melihat seorang wanita yang baru saja dikenalnya kini tiba-tiba sudah berdiri tegak di hadapannya. Sontak saja Ustadz muda pun langsung bangkit dan mempertanyakan hal yang dari tadi membuatnya geram. Kau? Dari mana kau? Mengapa kau meninggalkan ibuku sendirian di sini? Bukankah kau telah berjanji untuk menjaganya semalam? Langsung saja ia memberondong beberapa pertanyaan kepada gadis itu. Kupikir kau masih tidur. Dan pintunya juga kau kunci dari dalam tadi, ucapnya dengan nada tinggi kepada wanita itu. Hei, santai sajalah, tidak usah marah begitu. Sebelum subuh aku bangun. Dan kamarnya memang aku kunci dari luar. Lihat kuncinya, masih ada di genggamanku, bukan? Jelasnya, namun kata-katanya terlihat tak masuk akal. Tadi ku lihat kau juga masih tidur. Aku tak berani membangunkanmu. Makanya aku memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang. Dan tenang saja, kau tak perlu curiga pada aku seperti itu. Aku pun keluar untuk membeli ini. Gadis itu menunjukkan beberapa barang belanjaan, sebungkus ikan, sayur mayur, lengkap dengan bumbu dapur sekaligus rempah-rempah. Apa? Jadi tadi kau lewat pintu belakang? Ustadz muda agak sedikit heran setelah mendengar penjelasan dari wanita itu. Ia pun juga tak menyadari saat mengambil wudhu di belakang tadi. Netranya juga tak sempat melihat keadaan pintu belakang yang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Mungkin karena ia buru-buru mengejar waktu subuh, sehingga ia tak menyadari akan semua hal itu. Lihat belanjaanmu. Ustadz muda langsung merampas dan melihat semua barang belanjaan yang dibawa oleh gadis itu. Ia pun mengendus aroma tak sedap dari benda yang ada di tangannya itu. Kemudian perutnya mendadak menjadi mual, rasanya seperti ingin muntah. Kamu beli barang-barang ini dari mana? Tanyanya penuh selidik kepada Neni. Di sana, di rumah lelaki yang semalam ada di sini, sahutnya. Ternyata gadis itu membeli semua barang belanjaan itu di tempat Darmoko. Namun anehnya, mengapa Darmoko menjual barang-barang yang sudah tidak fresh lagi, alias barang yang harusnya tidak layak untuk dijual? Ikannya pun baunya juga sudah seperti ikan busuk, berikut dengan sayur mayur yang sudah layu. Dan semua rempah-rempah ini pun juga sudah mengkering. Apa kau tidak bisa memilih bahan yang bagus untuk dimasak? Kenapa membeli ikan busuk dan sayur mayur yang sudah layu begini? Sentaknya kepada gadis itu. Masa sih? Kemudian Neni langsung mengendus barang-barang yang masih berada di tangan Ustadz muda. Tidak. Barang belanjaan ini masih bagus kok. Mungkin saja indera penciumannya saja yang sudah tidak berfungsi. Ledeknya kepada Ustadz muda. Enak saja kau bilang. Ustadz muda pun mencoba untuk mengendus kembali. Namun aromanya masih sama. Dan semua barang itu memanglah sudah tak layak untuk dikonsumsi. Sudah sini, aku akan memasaknya untuk kita sarapan nanti. Neni langsung merampas belanjaan itu dan membawanya menuju ke dapur. Hei, tapi ia mencoba menghentikan gadis itu. Namun agaknya Neni mempunyai sikap yang keras kepala, sehingga ia tak pernah mau mendengarkan semua ucapannya. Apa memang iya penciumanku yang sudah rusak? Serunya. Apa jangan-jangan ini adalah dampak dari sumpah pocong yang ibu lakukan ya?
Kini, ia pun mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan sumpah yang telah diambil ibunya. Keadaan ibu yang seperti ini, kakinya juga semakin parah. Lalu, belanjaan tadi, entahlah, mengapa pikiranku menjadi kacau begini. Apa sebenarnya yang sudah terjadi di rumah ini? Ia pun lantas duduk di ranjang ibunya sembari memijit pelan keningnya. Dalam kebingungan tentang keanehan belanjaan yang dibawa Neni, tiba-tiba Ustadz muda melihat ibunya yang nampaknya ingin mengatakan sesuatu. Namun keadaan tak memungkinkan karena penyakit stroke yang dideritanya saat ini. Ia pun jadi kesulitan untuk berbicara. Sang putra pun menggenggam tangan ibundanya. Iya bu, Zaki di sini. Zaki tidak akan meninggalkan ibu lagi. Kenapa? Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada Zaki? Ucapnya dengan lembut. Bunya pun mengangguk pelan dibarengi peluh putih yang tiba-tiba saja menetes dari sudut netranya. Ustadz muda menggaruk kepalanya. Ia tak paham akan kata-kata sang ibu. Kemudian Ustadz muda pun membuka beberapa laci dan lemari pakaian yang ada di kamar itu. Nampak tengah mencari suatu benda. Ketemu. Ia pun langsung menghampiri sang ibu. Kemudian membantunya duduk dan menyandarkannya pada dinding ranjang. Ia lalu meletakkan sebuah buku yang baru saja diambilnya tadi ke pangkuan Bunyai. Berikut dengan pena yang diselipkannya pada sela-sela jari ibundanya. Coba bu, ibu belajar nulis di sini. Tapi apa yang ingin ibu sampaikan kepada Zaki? Ucap sang putra. Derayan tetesan air mata haru pun perlahan telah jatuh membasahi lembaran putih yang ada di pangkuannya saat ini. Bunyai lalu berusaha untuk menggenggam pena tersebut. Kemudian mulai menulis di secari kertas yang telah Ustadz muda siapkan untuknya. Baru saja ia akan mulai menulis. Rasanya tangannya seperti berat dan kaku untuk digerakkan. Seketika Bunyai pun langsung menyerah, dibarengi dengan pena yang jatuh pada genggamannya. Ia pun lantas menangis jadi-jadinya, karena saat ini merasa tak mampu untuk melakukan aktivitas apapun. Sang putra langsung memeluk ibunya, mendekapnya erat supaya Bunyai merasa lebih tenang. Sabar bu, semua pasti ada jalan. Anggap saja ini adalah sebuah teguran dari Allah karena ibu telah berusaha berbuat zalim dengan seseorang dan memfitnahnya atas tindakan yang tak pernah mereka lakukan sama sekali. Papar Ustadz muda yang tengah berusaha untuk menyadarkan ibunya bahwa apa yang telah diperbuatnya kemarin merupakan hal yang salah. Kematian bapak tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Darmoko dan juga istrinya. Semua ini sudah takdir sang ilahi. Ibu harus ikhlas dan tabah menerima semua kenyataan ini. Sama halnya dengan Zaki bu. Zaki juga sangat terpukul karena telah kehilangan sosok ayah. Tapi Zaki sadar bahwa Allah lebih menyayanginya. Dan insya Allah di atas sana bapak juga sudah bahagia bersanding dengannya di surga. Begitulah pesan yang disampaikan Ustadz muda kepada sang ibu. Ia berharap semoga saja Allah telah memberinya hidayah agar ibunya menyadari atas semua kesalahan dan kekacauan yang telah diperbuatnya. Semuanya, ayo makan. Masakan sudah siap. Tiba-tiba Neni datang menghampiri dan merusak momen kebersamaan mereka. Melihat kehadiran wanita itu di kamarnya, raut wajah Bunyai pun menjadi ketakutan. Ia terlihat mencengkram erat lengan sang putra. Begitupun Neni. Gadis itu nampak melotot tajam ke arah Bunyai, sembari mengatupkan satu jemarinya ke mulut. Tak hanya itu, Neni juga menunjukkan senyuman menyeringai ke arahnya hingga nampaklah gigi-giginya yang panjang dan runcing, mirip seperti Dracula. Cepat sekali kau masaknya, seru Ustadz muda dengan mengernyitkan dahi. Padahal baru beberapa menit dirinya bercakap-cakap dengan ibunya sembari menunggunya selesai masak. Namun belum jua ada setengah jam, ia pun langsung memberitahunya bahwa masakannya itu sudah tersaji di meja makan. Sudah, ayo makan bersama. Perutku sudah keroncongan ini, celetuknya kepada Ustadz muda. Kamu masak apa? Ikan dan sayur mayur busuk tadi, ujarnya kepada Neni. Apanya sih yang busuk itu? Coba deh sekarang kamu keluar dan cicipi sendiri masakanku, biar kamu tahu bagaimana rasanya masakan chef luar negeri, serunya dengan menyombongkan bakatnya sendiri. Aku sepertinya makannya nanti sajalah, bukannya aku menolak dan tidak mau mencicipi masakanmu.
Tapi tiba-tiba saja keadaan ibuku semakin memburuk. Beliau tidak bisa untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, termasuk untuk berbicara sekalipun. Jelasnya kepada Neni, netranya menatap sendu ke arah ibunya. Ia tak tega melihat keadaan ibunya yang seperti ini. Loh, kok bisa? Padahal malam tidak ada apa-apa. Neni pun menghampiri Bunyai dan duduk di atas ranjangnya pada bagian sebelah kiri. Karena di sisi kanan sudah ditempati Ustadz muda. Entah sandiwara dan alasan apa lagi yang akan ia berikan kepadanya atas kondisi ibu Ustadz muda saat ini. Namun agaknya Neni seperti merasa senang setelah mengetahui keadaan Bunyai yang semakin memburuk. Assalamualaikum. Tengah mengobrol tentang kondisi yang menimpa Bunyai, tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara seseorang yang mengucapkan salam dari pintu depan. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Kini Ustadz muda pun langsung bangkit dan berjalan melangkah untuk menyambut tamunya. Ingin sekali rasanya Bunyai untuk menghalanginya, agar sang putra tak beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkannya bersama gadis itu. Namun gerakannya ternyata masih kalah cepat dari Ustadz muda, sehingga putranya itu pun sudah terlanjur pergi untuk menemui seseorang. Neni merasa bahwa suara yang mengucapkan salam tadi seperti seorang laki-laki yang sama, lelaki yang malam tadi baru saja ditemui di rumah ini. Entah mengapa ia terlihat begitu gelisah. Ia pun lantas melangkah keluar dan meninggalkan Bunyai sendirian di dalam ruangan tersebut. Terlihat kini dirinya tengah mengintip di balik tembok untuk menyaksikan siapakah seorang yang bertamu itu. Ternyata dugaannya benar. Seorang itu ialah lelaki yang ia temui malam tadi, yaitu Darmoko. Namun kali ini Darmoko datang dengan seorang wanita berjilbab yang sangat cantik, dan wanita itu tak lain ialah istri tercintanya, Minul. Neni juga memperhatikan perut wanita itu yang nampak membuncit. Rupanya benar apa yang didengarnya malam itu, bahwa istri dari lelaki itu memanglah tengah hamil tua. Waduh, bagaimana ini? Ternyata dia lagi yang datang ke sini. Mau apa sih dia sebenarnya? Bagaimana kalau nantinya dia bilang ke Zaki bahwa tadi pagi aku tidak belanja ke tempatnya? Aduh, bisa mati kutu aku nanti. Neni terlihat mengoceh tak karuan. Sempat ia bicara soal belanjaan yang dibawanya pagi tadi. Ternyata semua ucapannya tadi adalah bohong. Belanjaan itu bukanlah barang dagangan dari Darmoko, melainkan ia membelinya dari tempat lain. Lalu apa tujuan Neni yang sebenarnya? Mengapa ia tega untuk membodohi Ustadz muda dan mengatakan bahwa ia mendapatkan semua belanjaan itu dari rumah Darmoko? Setelah itu, Neni pun terlihat berjalan menuju dapur. Sepertinya ia ingin menghindari mereka dan kabur melalui pintu belakang. Oh, ternyata Mas Darmoko dan Mbak Minul toh yang bertamu. Monggo, silakan masuk. Seru Ustadz muda yang mempersilakan pasangan suami istri itu masuk dalam rumah. Begini mas, sebenarnya jadi semalam saya sudah menceritakan semuanya kepada Sis Raya tentang keadaan Bunyai. Paginya dia langsung minta diantarkan ke sini untuk melihat langsung keadaan beliau. Jelas Darmoko. Tentu mas, silakan. Akan saya antarkan langsung ke kamar ibu. Mereka pun lantas berdiri dan bergegas mengikuti Ustadz muda dari belakang untuk melihat kondisi Bunyai. Ceklek. Saat pintu kamar dibuka, Ustadz muda tak menjumpai Neni di ruangan itu. Monggo, mas, mbak, masuk. Beginilah keadaan ibu sekarang. Pagi tadi saya lihat kondisinya sudah begini. Seluruh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Dan untuk bicara pun sepertinya juga sulit. Terangnya kepada Darmoko dan istrinya. Perlahan mereka pun berjalan mendekati Bunyai. Minul mengambil posisi duduk di ranjang sembari tangannya menjabat dan mencium tangan Bunyai. Seketika itu juga derayan air mata sudah tak bisa dibendung lagi. Bunyai seperti terharu menyaksikan kehadiran mereka secara langsung untuk menyempatkan waktu dan mengunjunginya. Mungkin saat itu juga rasa bersalah pun mulai timbul. Ia seperti teringat akan semua perlakuannya kepada Darmoko dan juga istrinya kala itu. Bahkan dirinya juga sempat mengutuknya dan mengatakan bahwa keluarga Darmoko tak akan pernah mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Maksud Mas Zaki, apakah Bunyai terkena stroke? Tanya Darmoko. Ia terlihat prihatin sekali atas kondisi Bunyai saat ini. Bisa dibilang seperti itu mas, saat Ustadz muda mengiyakan. Lalu di mana gadis itu? Kok saya tidak melihatnya di sini?
Tanya Darmoko, netranya nampak sedang mencari seseorang. Oh, Neni, mungkin di dapur mas, atau barangkali sedang makan duluan, ujar Ustadz muda. Mas, saya mau bertanya sesuatu, apakah boleh? Ustadz muda pun berjalan mendekat ke arah Darmoko. Silakan mas, balas Darmoko kemudian. Sebelumnya maaf ya mas, kalau pertanyaan saya ini terkesan kurang ajar. Tapi pagi tadi Neni membawa barang belanjaan. Pas saya tanya, katanya semua barang itu ia dapatkan dan ia beli di tempat Mas Darmoko. Anehnya lagi, barang-barang yang dibelinya itu sudah tidak fresh lagi. Sepertinya sudah tidak layak sama sekali untuk dijual. Bahkan ikannya juga sudah busuk. Berikut dengan sayur mayur yang sudah layu dan beberapa rempah-rempah kering, ungkap Ustadz muda. Seketika itu juga Darmoko sangat terkejut setelah mendengar pernyataannya. Aduh, gimana ya mas? Sebelumnya saya juga minta maaf, tapi saya tidak pernah sama sekali menjual ikan busuk ataupun sayur mayur layu seperti yang Mas Zaki bicarakan tadi. Dan hari ini saya juga sedang libur berjualan mas, karena saya sudah sepakat dan membuat janji dengan istri saya untuk mengantarkannya kemari membusuk Bunyai, papar Darmoko kepadanya. Apa? Lantas semua belanjaan tadi dia dapatkan dari mana? Dan bahkan semua itu sudah dimasaknya loh mas. Mereka berdua kini saling tatap. Ustadz muda langsung mengajak Darmoko ke belakang untuk melihat makanan yang telah disajikan oleh Neni. Buru-burulah mereka berdua berjalan menuju ke dapur, sedangkan Minul masih setia menemani Bunyai. Sesekali istri Darmoko itu memijat pelan kaki beliau. Ustadz muda langsung mengangkat tudung saji tersebut. Dan benar saja, belanjaan yang dibawanya tadi memanglah telah dimasaknya. Darmoko kemudian mengendus aroma ikan goreng yang terletak di piring keramik. Mendadak perutnya serasa mual. Coba cium mas. Ia lalu mengopor piring itu kepada Ustadz muda. Astagfirullah, baunya busuk sekali nih, celetuknya kemudian. Biar. Piring yang ada di tangannya pun jatuh ke lantai dan pecah. Ikan itu kan sudah digoreng, tapi kenapa masih ada belatung-belatung yang menggeliat di dalam tubuh ikan tersebut? Ternyata Ustadz muda menjatuhkan piring itu tanpa sengaja. Ia kaget karena di dalam ikan busuk yang sudah digoreng itu ternyata terdapat banyak ribuan belatung kecil yang menggeliat kemana-mana. Ada apa mas? Tiba-tiba Minul pun datang menghampiri mereka setelah mendengar suara pecahan benda dari belakang. Itu kenapa kok piringnya bisa jatuh? Ikan gorengnya jadi jatuh kan? Lumayan loh bisa buat lauk, ucap Minul. Ia pun lantas mengambil piring baru dan berniat untuk memungut beberapa ikan goreng yang sudah terjatuh ke lantai. Ya Allah, astagfirullah. Sontak Minul langsung melempar ikan tersebut hingga piring yang diambilnya tadi pecah kembali. Kok di dalam ikannya ada? Ujarnya. Minul tak mau meneruskan ucapannya. Dirinya nampak meringis ngeri sembari menggetarkan bahunya setelah melihat pemandangan mengerikan yang baru saja ia lihat. Makanya dek, kalau tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya jangan langsung menghakimi, papar Darmoko kemudian. Kata Mas Zaki, sebelum digoreng ikan ini sudah membusuk. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu. Masa dia tidak bisa membedakan mana barang fresh dan mana barang yang tak layak untuk dikonsumsi? Dan dari mana dia mendapatkan semua belanjaan itu? Darmoko berpikir keras sembari netranya terus menatap ikan-ikan busuk yang kini berhamburan di lantai. Dan kalau boleh saya tahu, di mana Neni sekarang mas? Tanya Darmoko. Ia terlihat celingkukan mencari keberadaan gadis aneh itu. Tidak tahu saya mas. Terakhir saya ketemu tadi sebelum Mas Darmoko datang ke sini. Tapi sekarang entahlah di mana dia berada sekarang. Terkadang saya juga merasa aneh dengan gerak-geriknya, sahut Ustadz muda. Dirinya lantas menggeret sebuah kursi sesaat sebelum mendudukinya. Maksud Mas Zaki, aneh yang bagaimana mas? Disusul Darmoko yang mencari tempat duduk berdampingan dengannya. Kalian teruskan saja bicaranya. Aku mau ke kamar Bunyai dulu. Tidak enak jika Bunyai terlalu lama ditinggalkan sendiri. Istri Darmoko pun memilih untuk meninggalkan mereka berdua yang tengah asyik mengobrol. Ia terlihat melangkah menuju kamar utama untuk menemani ibu dari Ustadz muda. Jadi begini mas, ceritanya.
Ustadz muda nampak mengambil napas dalam-dalam sebelum menceritakan semua peristiwa yang dilihatnya kepada Darmoko. Pagi tadi, saya bangun untuk sholat subuh. Kamar ibu masih dalam keadaan terkunci. Saya pikir ibu memang sedang istirahat dan ditemani tidur oleh si Neni. Tapi setelah saya selesai sholat, kamar ini masih tetap dikunci dari dalam. Saya pun khawatir dengan keadaan ibu saya. Apalagi melihat kondisi kakinya yang semakin membengkak akibat tertimpa dahan pohon besar kemarin malam. Jelasnya kepada Darmoko. Lalu saya berinisiatif untuk mendobrak kamar itu. Dan setelah daun pintunya terdorong ke dalam, kala itu saya melihat bahwa ternyata ibu saya masih tertidur pulas di ranjangnya. Namun yang menjadi pertanyaan, ternyata Neni tidak ada di dalam untuk menjaga ibu saya. Padahal sebelumnya saya sudah berkata kepadanya, biar saya saja yang menjaga ibu. Tapi dianya melarang. Neni malah menyuruh saya untuk beristirahat. Sedangkan ibu saya, biar dia saja yang mengurus. Ternyata pas pintu dibuka, dianya malah tidak ada di dalam. Imbuhnya lagi. Saya langsung mengecek keadaan ibu saya, Mas. Dan tahu-tahu ibu saya bangun, kondisinya sudah seperti itu. Padahal beliau tidak mempunyai riwayat-riwayat penyakit stroke. Sempat saya berpikir bahwa semua yang terjadi kepada ibu saya semata-mata karena terkena tulah sumpah pocong yang beliau lakukan kemarin. Ustadz muda masih terus melanjutkan ceritanya. Setelah itu, tiba-tiba Neni muncul di belakang saya dan membawa beberapa belanjaan yang diduga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi dia ngeyel, malah menuduh indera penciuman saya yang rusak. Bodohnya saya percaya saja dengan semua kata-katanya itu. Dia juga sempat bicara bahwa belanjaan itu ia beli dari lapak Mas Darmoko. Nah, disitulah saya merasa bahwa ada yang janggal dari semua ceritanya. Saya beranggapan bahwa Mas Darmoko juga tidak mungkin berjualan barang busuk seperti ini. Ternyata dugaan saya benar setelah Mas Darmoko menyatakan kepada saya bahwa hari ini Mas sedang libur berdagang. Tidak hanya itu saja, Mas. Saat saya sembahyang subuh tadi, ya entah Mas Darmoko percaya atau tidak ya, atau malah menganggap saya sedang berhalusinasi, terserah. Ada makmum goib yang turut sholat bersama dengan saya. Sosok itu berulang kali mengatakan kepada saya bahwa dia akan membabat habis semua keturunan dari anak cucu sekaligus cicit dari almarhum bapak saya. Begitulah kiranya kejadian demi kejadian yang telah diceritakannya kepada Darmoko. Sosok makhluk goib. Siapa Mas Aki? Lalu apa maksud dari ucapannya yang mengatakan bahwa dirinya akan membuat habis semua keturunan dari almarhum Ustadz Abdul Salam? Darmoko pun kini dibuat berpikir keras setelah mendengar penuturan dari Ustadz muda. Ustadz muda menggelengkan kepalanya. Saya sempat bertanya, mengapa kamu mengganggu dan meneror saya? Lalu ia pun mengenadakan wajahnya setelah sekian lama menunduk dan tak mau menatap saya. Alhasil saya pun terkejut bukan kepalang setelah melihat keadaan wajahnya yang sangat mengerikan itu. Dia berkata bahwa dia adalah sosok tikar, sosok yang mati dengan cara dibakar. Timpal Ustadz muda. Astagfirullahaladzim. Di kampung ini satu-satunya orang yang meninggal dengan cara dibakar kan adalah Neneng. Tak ada yang lain lagi. Atau jangan-jangan Neni itu adalah Neneng. Mereka berdua pun saling tatap. Mas Darmoko, cepat kesini. Belum juga mereka selesai mengobrol, tiba-tiba Minul berteriak memanggil nama Darmoko sekencang mungkin dari dalam kamar Bunyai. Seketika mereka berdua langsung menyudahi percakapan mereka tentang kehadiran Neni yang diduga masih ada sangkut pautnya dengan si Neneng. Dengan tergopoh mereka langsung berlari menghampiri Minul karena takut jikalau terjadi sesuatu hal buruk yang menimpa Bunyai. Ada apa, Dek? Tanya Darmoko langsung kepada istrinya. Mengapa istrinya itu sampai berteriak segitu kencangnya? Bunyai, Mas. Kini wanita itu langsung menghampiri suaminya dan memeluknya. Jemarinya menuju ke arah ranjang di mana di situ ada Bunyai yang tergeletak tak berdaya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ustadz muda yang melihat kondisi ibunya yang semakin parah sontak saja langsung menghampirinya. Entah bagaimana ceritanya, kini mulut Bunyai tiba-tiba mengeluarkan cairan busa seperti orang yang tengah keracunan makanan. Ada apa dengan ibu saya, Mbak?
Ia lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Minul. Tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada sang ibunda. Saya juga tidak tahu, Mas. Setelah saya kembali ke kamar, saya tadi melihat Bunyai sedang tidur. Dan entah mengapa tiba-tiba saja badannya bergetar. Pas saya pegang dahinya ternyata suhu tubuhnya sangat panas. Mungkin karena efek yang ditimbulkan oleh organ dalamnya pada kaki yang semakin membusuk, jelas Minul. Pada saat menjelaskan pun, mulut Minul juga terlihat bergetar. Sampai-sampai ia tak kuasa untuk menahan tangisnya lagi. Kata-katanya terbata, sebab ia merasa takut. Takut jikalau dirinya nanti malah yang akan dituduh dan disalahkan tentang kondisi yang menimpa Bunyai sekarang ini. Langsung saja, Mas, dibawa ke puskesmas, terang Darmoko. Mas, tapi kan puskesmas di desa kita sudah tidak beroperasi lagi, timpal Minul. Tidak apa-apa, kita cari yang lainnya. Biar saja tempatnya agak jauhan, yang penting Bunyai bisa segera ditangani, papar Darmoko. Pakai apa, Mas? Saya kan tidak punya kendaraan, seru Ustadz muda. Ia bingung harus membawa Bunyai menggunakan apa, sedangkan dirinya sendiri tidak punya kendaraan. Pakai motor jadul saya saja, Mas. Motornya mungkin keluaran lama, tapi mesinnya masih jos semua. Sebentar ya, saya akan kembali lagi ke sini. Dengan tergopoh, Darmoko pun langsung berlari pulang ke rumahnya untuk mengambil motor bebeknya. 15 menit kemudian, mereka masih menunggu Darmoko di depan teras. Ustadz muda sudah dari tadi membopong tubuh ibunya yang kini keadaannya hampir sekarat. Tak berselang lama datanglah 2 motor gede atau moge yang diduga adalah kendaraan seorang perwira kepolisian. Baru pertama kali desanya itu didatangi anggota Kapolres. Dengan gagahnya 2 lelaki berbintang 3 itu turun dari motornya, lengkap dengan senapan yang terselip pada pinggang, juga masker pelindung khusus untuk menghindari terjangkitnya virus. Permisi, maaf Bapak Ibu, jikalau kami mengganggu waktunya sebentar. Apakah benar di sini adalah desa Mojasem? Tanya pria berseragam itu kepada Minul dan juga Ustadz muda. Betul, Pak. Tapi maaf, ada apa ya, Pak, sebenarnya? Seru Minul. Ia terlihat mempertanyakan akan kehadiran mereka di kampung ini. Apakah ibu mengenal wanita yang ada di dalam kartu pelajar ini? Pria bertubuh kekar itu menyerahkan sebuah kartu identitas kepada Minul. Namun setelah melihat foto wanita tersebut, kepala Minul menggeleng. Ia merasa tak kenal dengan wajah yang ada di dalam kartu pelajar itu. Lalu Minul menunjukkan kartu tersebut kepada Ustadz muda. Mas Zaki, kenal tidak? Tanya Minul. Ustadz muda memicingkan kedua matanya. Keningnya terlihat mengerut. Iya, saya kenal, Pak, sahutnya. Minul langsung menatap heran kepada Ustadz muda. Wanita yang ada di foto tersebut bukanlah berasal dari desa ini. Sudah bertahun-tahun Minul tinggal di sini, namun ia tak pernah menjumpai seseorang yang tengah mereka cari saat ini. Apakah benar dia warga kampung sini, Mas? Tanya petugas kepolisian itu kembali. Tidak tahu, Pak. Saya juga baru bertemu dengannya kemarin malam, seru Ustadz muda. 2 anggota berpangkat itu sontak langsung saling tatap. Bertemu, ujar salah satu dari mereka yang nampak heran dengan pernyataan Ustadz muda. Begitupun juga Minul. Memangnya dia siapa, Mas? Minul lantas mempertanyakan hal yang dari tadi telah membuatnya penasaran. Itu foto Neni, Mbak, adik dari Mbak Neneng. Saya baru bertemu dengannya kemarin malam. Dan pada saat itu, dia hampir saja terjatuh di sumur tua yang terletak di ujung alas sana. Oh, jadi wanita ini ya yang semalam diceritakan oleh Mas Darmoko. Terlihat Minul yang menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Netranya tetap memandangi kartu identitas yang ada di tangannya saat ini. Mendengar obrolan mereka, 2 petugas itu nampak melongo keheranan. Mereka masih tak paham apa yang tengah Ustadz muda dan Minul perbincangkan. Apa kalian yakin bertemu dengan wanita yang ada dalam kartu ini? Petugas itu terlihat meyakinkan mereka kembali. Iya, Pak, yakin. Dan malam tadi dia juga sempat menumpang beristirahat di rumah saya. Tapi sekarang saya masih belum tahu dia ada di mana saat ini. Papar Ustadz muda yang menjelaskan semuanya kepada mereka. Begini, Pak, Bu, sebelumnya kami juga minta maaf. Tapi wanita yang ada di foto ini sudah meninggal dunia. Dan di depan sana ada satu ambulan yang di dalamnya terdapat mayat wanita yang ada di foto ini.
Keadaannya sungguh memilukan. Menurut pengakuan teman kuliahnya, wanita tersebut berniat ingin mengunjungi kakaknya yang tinggal di kampung ini. Namun sayangnya motornya mogok tepat di perlintasan kereta api yang ada di jalan raya depan sana. Mungkin jaraknya dari sini sekitar 2 kilometeran. Diduga saat ini dia tinggal di kota B dan menempuh pendidikan di sana. Awalnya katanya dia hendak memberikan kejutan kepada keluarganya dengan diam-diam datang ke sini. Sayangnya takdir berkata lain. Saat kendaraannya mogok di perlintasan, dirinya tak sadar bahwa ada satu kereta api yang akan segera melintas. Dan setelah dicek, ternyata pada saat itu dia sedang mendengarkan musik melalui headset pribadinya. Makanya dia tidak mendengar adanya suara peringat saat kereta tersebut melintas. Akhirnya dengan cepat, kereta pun menyambarnya hingga tubuhnya hancur menjadi beberapa bagian. Jelas petugas itu kepada mereka berdua. Terpaksa kami mengantarkan jenazahnya ke sini karena hanya alamat desa ini yang kami temukan di dalam kartu identitasnya. Kami pun juga sudah menghubungi pihak keluarganya, namun semua nomornya tidak aktif. Berhubung jalan di pedesaan ini tak bisa dilalui kendaraan beroda 4, terpaksalah kami memarkir ambulan itu di depan jalan raya sana. Imbu salah satu petugas itu, Ustadz muda yang kala itu masih dengan posisi membopong tubuh Bunyai. Sontak saja kini dirinya langsung jatuh terduduk lemas setelah mendengarkan pernyataan dari kedua petugas berseragam itu. Begitupun Minul. Memang istri dari Darmoko itu belumlah sempat bertemu dengan wanita yang bernama Nenek itu secara langsung, karena pas dirinya datang ke sini untuk menjenguk Bunyai, diduga Nenek sudah tidak ada di tempat. Hal janggal juga sempat ia temui setelah melihat ikan goreng yang ada di dapur tadi. Entah mengapa ikan yang sudah digoreng itu tiba-tiba di dalamnya bisa terdapat ribuan belatung yang masih hidup dan mencuat kemana-mana. Jadi Neni sudah meninggal, Pak, ucap Ustadz muda yang langsung syok setelah mengetahui yang sebenarnya. Brem, tak lama akhirnya Darmoko pun datang membawa motor jadul kesayangan. Lelaki itu terkejut ketika melihat rumah Ustadz muda yang didatangi para petugas polisi. Loh, kok ada apa polisi di sini ya? Darmoko langsung menjabat tangan mereka. Istrinya Minul buru-buru menghampiri suaminya, kemudian membisikkan sesuatu di telinganya. Mas, ternyata gadis yang bernama Neni sudah meninggal. Dia tewas tertabrak kereta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Darmoko langsung mengucap istighfar berulang kali. Ternyata dugaannya pada malam itu benar. Ia sempat curiga dengan kedatangannya yang tiba-tiba di kampung ini. Apalagi pada dini hari, bersamaan dengan kembalinya Ustadz muda ke rumah. Dan misteri alas, gubuk sekaligus sumur tua akhirnya sekarang terungkap. Tempat yang sempat diceritakan oleh Ustadz muda saat pertemuan pertama kalinya dengan Neni ternyata hanyalah sebuah ilusi hayalan. Sosok menyerupai hantu Neni itu sengaja membuat iman Ustadz muda melemah dan membuatnya percaya bahwa yang ditolongnya pada malam itu memanglah manusia. Mungkin Neni sengaja memberikan pertanda lewat Ustadz muda akan kehadirannya agar mereka bisa menguburkan jasadnya dengan layak. Lantas bagaimana dengan jenazahnya? Tanya Darmoko kepada pria berseragam itu. Ada di ambulans, Pak. Jika berkenan, maka ikutlah bersama kami untuk mengambil mayatnya, tuturnya. Baik, Pak. Biar jenazah Neni menjadi tanggung jawab kami. Kalau boleh, sekalian, Pak, saya juga hendak meminta bantuan untuk mengantarkan ibu dari Mas Zaki ke puskesmas terdekat. Apakah bisa, Pak? Darmoko meminta izin supaya para petugas tersebut memperbolehkan ambulan tersebut untuk mengantarkan Bunyai ke puskesmas. Kalau pakai motor saya takutnya nyawanya sudah tidak tertolong, Pak. Berhubung puskesmas di desa kami sudah tidak beroperasi lagi, maka dari itu dengan adanya ambulans yang tanpa sengaja datang ke sini, jadi dengan rendah hati saya meminta mohon izin agar diperbolehkan untuk memakai ambulans tersebut. Tambahnya lagi, ia berharap semoga petugas kepolisian itu mengizinkan. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi sebenarnya kepada ibu itu? Kok mulutnya bisa mengeluarkan busa seperti itu? Tanya petugas itu penuh selidik kepada mereka. Awalnya beliau terkena stroke, Pak. Tadi sempat ditinggal sebentar, tapi setelah kembali kondisinya sudah seperti ini, ungkap Minul yang menyauti percakapan antara suaminya dengan para pria berseragam tersebut. Ya sudah, mari, Pak. Lebih cepat lebih baik. Setelah jenazah di ambulan itu dikeluarkan, maka kalian bisa menggunakan kendaraan itu untuk mengantar ibu ini ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, ucap petugas tersebut kepada mereka. Dengan bergerak cepat,
Darmoko pun langsung bergegas membantu Ustadz muda untuk menaikkan tubuh ibunya pada motornya. Dirinya nantinya yang akan mengantarkan Bunyai sampai ke depan. Sedangkan Ustadz muda, ia nantinya akan dibonceng oleh salah satu dari petugas itu untuk sampai pada jalan raya yang ada di ujung desa tersebut. Tak lupa Ustadz muda mengikat tangan sekaligus kaki Bunyai pada tubuh Darmoko supaya tidak terjatuh. "Dek, kamu tunggu di sini dulu ya. Nanti Mas akan kembali lagi dan membawa jenazah Neni biar langsung segera dipulasarah," ujarnya kepada sang istri. Kemudian 3 motor itu pun langsung menuju secara bergantian, meninggalkan halaman pekarangan rumah Ustadz muda. Para pria berseragam tadi melihat mengawal Darmoko dari belakang dengan menunggangi motor gedenya. 1 jam kemudian Darmoko kembali dengan motor bebeknya. Di belakang joknya terdapat satu gumpalan kain seperti kafan, yang manakala di dalamnya itu terdapat potongan tubuh Neni yang hancur akibat disambar kereta. Minul, istrinya kala itu masih setia menunggu kedatangannya di teras rumah. Sedangkan Ustadz muda, mungkin sebentar lagi dirinya akan sampai pada rumah sakit yang dituju. Darmoko segera turun dari motornya, kemudian menaruh buntelan berisi mayit itu pada teras. "Kamu tunggu di sini sebentar ya. Mas mau ke surau dulu untuk menyampaikan kabar duka ini." Setelah berpamitan kepada sang istri, Darmoko pun langsung melajukan motornya kembali untuk menyiarkan kabar kematian Neni pada para penduduk. Semoga saja mereka bersedia datang untuk menghadiri pemakamannya, sekaligus membantu Minul untuk memandikan mayatnya. "Sudah sampai, Pak. Saya akan ambilkan hospital bed untuk membawa ibu Anda ke dalam," ucap salah seorang petugas medis itu kepada Ustadz muda. Tak berselang lama, akhirnya mereka langsung membawa Bunyai ke ruang rawat untuk segera ditangani. Saat itu, 1 dokter dan 2 perawat langsung datang dan membawa hospital bed itu menuju ruang perawatan. "Anda tidak boleh masuk, tunggu di sini sebentar," seru perawat tersebut kepada dirinya. Ia nampak melarang Ustadz muda untuk masuk ke dalam menemani sang ibu yang sedang berjuang melawan maut. Tapi saya ingin menemani ibu saya, Sus, di dalam," sautnya. Kekhawatirannya bukan tanpa sebab, melainkan Bunyai kini merupakan orang tua tunggal satu-satunya yang ia miliki. "Maaf, Pak, tidak bisa. Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk menangani orang tua Anda. Selain itu, tetap tunggu di luar." Kemudian suster tersebut langsung menutup pintu ruangan itu. Kini, Ustadz muda hanya berharap semoga tidak terjadi apa-apa kepada ibundanya. Ia lalu duduk di kursi ruang tunggu sembari mengelintir tasbih yang digenggamannya. Zikir mulai ia lakukan untuk meminta pertolongan kepada Zat yang memberi kehidupan. Sedangkan di tempat pemakaman kampung Mojo Asem, kini beberapa warga nampak menghadiri pemakaman Neni, adik kandung dari almarhumah Neneng. Darmoko sepakat untuk menguburkan jasadnya tepat di samping makam kakaknya. Hingga saat ini para warga belum ada yang mengetahui bahwa jasad Neneng telah dimakamkan di tempat itu. Entah sampai kapan hal ini akan dirahasiakan. Namun jikalaupun ia jujur dari awal, mungkin saja mereka semua tidak menerima jasa seorang wanita berzina itu dikebumikan di desa ini. Setelah jasad terkubur, Minul langsung menaburkan bunga pada makamnya. Tak lupa dengan menyiramkan air mawar di seluruh permukaan makam dan nisannya. Tak banyak warga yang tahu bahwa si Neneng ternyata mempunyai saudara kandung. Mungkin karena almarhumah sudah terlalu lama tinggal di area perkotaan. Tahu-taunya setelah sekian lama, akhirnya Neni kembali ke kampung tersebut dan menanggalkan namanya saja. Para warga juga sudah nampak membubarkan diri masing-masing. Pun dengan Darmoko dan sang istri, ketika hendak meninggalkan pemakaman, tanpa sengaja netra Darmoko menangkap satu sosok yang tengah bersembunyi di balik pepohonan besar yang ada di pertengahan makam tersebut. Sosok itu nampak tak asing baginya. Ya, dialah arwah Neni yang saat ini tengah tersenyum lebar kepada Darmoko. Sesaat kemudian, sosok itu nampak melambaikan tangan. Setelah itu hilang seketika, entah kemana. "Semoga tenang kamu di sana ya. Kami sudah menguburkan jasadmu dengan layak, tepat di dekat makam mbak tersayangmu. Tragis sekali nasibmu. Belum juga kamu mengetahui yang sebenarnya tentang mbakmu. Kini yang kuasa telah menjemputmu pulang ke rahmatullah." Darmoko nampak berbicara sendiri setelah bertemu arwah Neni tadi. "Mas, bicara dengan siapa?" tanya Minul yang terheran ketika mendapati suami tercintanya itu sedang mengobrol sendirian.
Tidak dek, ayo kita pulang. Lelaki itu langsung merangkul istrinya. Mereka lalu berjalan bersama meninggalkan area pemakaman. Aduh, mas, sakit. Baru saja sampai pada area depan makam, tiba-tiba Minul mengeluh kesakitan pada bagian perutnya yang sudah membuncit itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.